Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan satu materi mahfudhat untuk kelas 3A dan B, program studi pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, salah satu sistem yang dibangun pada pendidikan tinggi kita, salah satunya adalah memahami bagaimana konsep budaya membaca, budaya menulis, dan budaya menghafal. Salah satu teori yang kita kembangkan, satu tematik ke tematik yang lain adalah membaca satu ayat Al-Quran atau lebih, membaca satu hadis atau lebih, sekaligus kita mempelajari qaulul ulama. Konsep keilmuan ini dalam rangka untuk mempertegas bahwa lulusan Unzah Genggong akan memperjelas perbedaannya dengan perguruan tinggi yang lain. Bahkan dengan sistem yang kita bangun ini, banyak madrasah aliyah yang minta pendampingan, bahkan mempertanyakan kok bisa perguruan tinggi itu menerapkan salah satu sistem kendali mutu dengan menghafal. Saya jawab, pertama harus ada kurikulum berupa mata kuliah. Yang kedua adalah kebijakan rektor yang mengharuskan mata kuliah tersebut masuk pada sistem kuliah yang dengan jumlah SKS. Evaluasinya dengan cara menghafal. Pembelajaran perkuliahannya adalah membaca diulang-ulang. Tikrar itu maksudnya membaca diulang-ulang dari salah satu potongan ayat atau hadis qaulul ulama, terakhir baru membaca sempurna. Salah satu contoh, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah 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 fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq 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 wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Setiap potongan ayat itu diulang-ulang, maka setelah nyampe ke pembacaan kelima kalinya baru dipelankan dengan menggunakan makharijul huruf. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka dengan cara dibaca diulang-ulang dengan metode tikrar akan hafal dengan sendirinya dengan pembiasaan. Demikian pula contoh ini ya, hadis inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah
Hurran muhajjalin min asaril wudu, hurran muhajjalin min asaril wudu, hurran muhajjalin min asaril wudu. Ini ayat tadi, itu hadis tadi, baru nyambung kepada qaulul ulama. Ini contoh. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan seterusnya. Silahkan dibuka di bab wudu. Ini contoh. Maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu, jadikan doa sebagai sistem kebutuhan diri, bahwa kita butuh kepada Allah, dengan munajat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah. Salah satu di antaranya berdoa kepada Allah melalui tawasul kepada Nabi dan tawasul kepada para waliullah, dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah, syafaat Nabi, serta barokahnya para waliullah genggong yang kita sebut ya. Akan saya contohkan salah satu lafaz doa yang harus dibaca oleh kita. Tentu membaca doa misalnya hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikna ya Rasulullah. Dan kalimat sholawat-sholawat yang lain. Langsung masuk pada materi doa tawasul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabi Rahmah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuqdali. Ini tata cara tawasul kepada Nabi Muhammad. Setelah itu berikut tawasul kepada wali genggong. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bikaromatil marhum, bibarakatil marhum al-arif billah Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, almarhum al-arif billah Ki Haji Hasan Saifur Rijal, almarhumah al-arifah billah Nyai Hajjah Imami Habsawati, ya Syekh Hasan, ya Syekh Hasan Saifur Rijal, ya Syekhah Nyai Hajjah Imami Habsawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuqdali. Berikut doa tawasul dengan bait syair ya. Ya Rabbana bil haikalin nurani Al-Bazi Abdul Qadiril Jailani, yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani, wa bi syaikhinal Hasanil Walir Rahmani wa bani Samsuddin sahibil irfani, yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Doa tersebut di atas tawasul kepada waliullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, bertawasul kepada Asy-Syaikh Muhammad Hasan Genggong supaya dijauhkan dari segala cobaan, kesulitan ya, dengan musibah dan lain-lain ya. Kemudian berikut kita akan membacakan satu doa
multi fungsi, manfaatnya yang begitu besar ya. Begitulah bimbingan sang guru kita. Sa'altu ya ghaffar afan wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudh man takhayyala wa habli ya wahab ilman wa hikmatan walir rizki ya razzaqun li musyahilan wabil khairi ya fattah wabtah li bil huda wabil ilmi ya alim kulli mufaddilah. Begitu cara berdoa kita seperti lafaz-lafaz di atas itu agar dijadikan pembiasaan kita setiap waktu setelah sholat maktubah atau pada saat pembelajaran dimulai. Berikut kami akan membacakan doa cerdas, memohon langsung kepada Allah. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada kami ya Allah kecerdasan. Berikan kami cerdas ya Allah, jauhkan kami dari jiwa yang buruk. Jiwa yang buruk itu salah satunya bosan, ya bosan, malas, suudon, ya hasud, syirik dan seterusnya. Kalau bagi guru ya tentu jangan meremehkan tugas mengajar, itu jiwa yang buruk ya. Tidak disiplin mengajar itu termasuk jiwa yang buruk. Ayo kita benahi bersama-sama ya. Saya akan membenahi diri ya, di tengah kesibukan saya sebagai rektor. Saya masih akan menyempatkan diri mengajar dan mengajar. Berikutnya minta doa cerdas juga. Ini lebih lengkap lagi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Silahkan dihitung jenengan, ini ada 7 doa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang terakhir itu, buat kami cantik bagi yang perempuan dengan sehat. Buat kami tampan ya Allah dengan sehat. Sehatkan kami. Itu doa. Coba itu ada 7 doa tadi itu ya. Ya, sudah sekalian ya. Berikutnya doa akan kami bacakan. Minta mohon kepada Allah mendapatkan rezeki yang gampang, rezeki yang banyak, usaha yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika
wakfini bifadlika amman siwaka. Ini standar doa minimal ya bagi mahasiswa Unzah. Ya, ngikuti jejak guru kita. Guru kita selalu pengasuh pondok pesantren, doa adalah senjata yang paling ampuh ya. Jadikan doa sebagai senjata yang paling ampuh dan menjadikan doa sebagai karakter ya, bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun tidur alhamdulillah, ketika mau berangkat bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu nyampe ke tempat kita mengajar, alhamdulillah kami sudah nyampe ya Allah dalam keadaan selamat. Selamatkan kami dan selamatkan keluarga kami di rumah, Bapak Ibu ya Allah. Sehatkan, panjangkan usianya, mudahkan semua urusannya, mendapatkan rezeki yang banyak ya Allah, dari ridhamu ya Allah dan cintamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu seterusnya ya. Begitu kita melihat anak di sekolah, langsung kita doakan, ya Allah cerdaskan mereka ya Allah, sehatkan mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Walaupun kita diam, tapi ada doa. Tapi ada doa. Tapi ada doa. Walaupun kita diam, melihat mata sebagai media. Ketika melihat anak, doakan mereka. Ketika melihat orang tua, doakan mereka. Ketika kita disalamin oleh anak-anak kita, langsung jangan pelit kepada anak-anak, berikan tangan lepas salamannya dengan penuh keikhlasan. Langsung hatinya bergerak, ya Allah muliakan mereka, muliakan mereka, cerdaskan mereka ya Allah. Begitu seterusnya ya. Maka itulah namanya nata hati, nata niat. Niat itu antara lain an-niyatu hiya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Gerakan antara lisan dengan gerakan itu salah satunya ya, itulah salah satunya niat ya. Sengaja berbuat sesuatu dengan ungkapan lisan pun secara bersamaan. Kemudian tempatnya niat itu di hati ya. Ayo niat kita ngajar, niat yang terbaik ya, jariah ilmu. Dan mengucapkan niat itu adalah sunnat. Nah, salah satu kita menjadi guru, niatnya adalah jariah ilmu ya. Niatnya jariah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man allama ilman falahu ajruman amila bihi la yanqusu min ajril amili. Man allama ilman falahu ajruman amila bihi la yanqusu min ajril amili. Man allama ilman falahu ajruman amila bihi la yanqusu min ajril amili. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang telah mengamalkannya tanpa terkurangi sedikit pun. Ketika kita di sekolah mengajarkan tata cara berdoa, mereka berdoa di rumah, di jalan, kita masih kedapatan ya, masih mendapatkan pahala ya, masih kita kebagian pahalanya ya, dapat kiriman pahalanya tanpa terkurangi sedikit pun. Itulah kalau tata niat. Ya ada apa-apa sih jadi guru,
Digaji silahkan diambil, tapi tetap ikhlas ya. Daripada nggak digaji kemudian tidak ikhlas, lebih baik jadi guru ikhlas berapapun digaji. Ya, kalau idealis ya misalnya ya jadi guru digaji banyak ya tetap ikhlas daripada jadi guru nggak digaji kemudian ia nggak ikhlas, tinggal milih. Tapi suatu kenyataan hidup ya gaji kita antara satu dengan yang lain beda karena dipengaruhi oleh masa kerja, dipengaruhi oleh sistem ya, dipengaruhi oleh kemampuan sekolah untuk menggaji guru. Maka totalitas sedekahkan umur kita untuk ilmu. Begitulah prinsip almarhum Al-Aribillah Ki Haji Hasan Saiful Rijal guru kita. Beliau menyampaikan, saya sedekahkan umur saya untuk ilmu. Kata beliau, saya sedekahkan umur saya untuk ilmu. Itu namanya komitmen ya. Kesungguhan mengajar itu adalah bagian daripada identitas karakter kita. Barangkali kita bisa mengikuti jejak beliau sehingga suatu saat kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, kemudahan, usaha, rezeki dan anak kita semuanya. Ini materi yang pertama, Saudara. Materi yang pertama ini tentu bagian daripada perkuliahan awal yang disampaikan saya kepada saudara. Kurang lebih ini 22 menit ya materi pertama. Silahkan saudara nanti begitu voice dikirim oleh staf rektorat, nanti ya saya kirimkan ke grup, diulang-ulang, dia diputar sambil baca buku. Kalau nggak ada di buku berarti saudara harus menulis. Diulang-ulang sampai karakter membaca jadi. Kemauan menulis iya, kemudian pada saatnya bisa menghafal. Luar biasa. Itulah keberuntungan saudara kuliah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Gak ada kampus yang begitu ya, gak ada ya. Kampus masih macam hafalan ya. Kadang-kadang kita sekolah di MTS Aliyah pun gak ada hafalan. Loh kok masuk Unzah ada hafalan mata kuliah Mahfudot. Ada 2 buku itu. Mahfudot, Fadhailul Iman, itu buku pertama. Buku kedua Mahfudot Fadhailun Nabi was Sahabah. Ya, inilah tata cara kita belajar tentang Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara kesatuan, jangan dipisahkan Al-Quran, hadis, dan kaulul ulama dalam rangka untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.